Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Dalam merawat anggrek, biasanya kendala utama yang menyerang anggrek Phalaenopsis busuk pada bagian daun ataupun bagian pucuknya. Dan itu sangat merugikan ya, tentu saja sangat merugikan, apalagi jika busuknya terhadap bagian batang atau pucuk, karena tentu saja akan terhenti pertumbuhannya. Biasanya penyebab utama dari busuk bagian batang atau pucuk itu karena kelembaban terlalu tinggi. Sedangkan untuk bakteri, jamur, dan yang lain-lainnya itu adalah efek susulan dari kelembaban yang terlalu tinggi, sehingga bakteri mudah banget menyebar dan berkembang biak, begitupun dengan jamur. Jadi kita harus mengakalinya dengan media tanam yang poros jika ditempatkan full rain. Tapi jika ditempatkan di bawah naungan, sebaiknya diatur penyiramannya agar tidak terlalu becek. Siram jika media tanam kering. Jika full rain dan kebetulan anggrek kita busuk ke bagian daunnya, segera dipotong bagian yang busuk, kemudian dioles dengan fungisida. Jika yang membusuknya bagian pangkal batang atau bagian pucuk, itu harus segera kita atasi karena pertumbuhannya sudah pasti terhenti ya. Pertumbuhan atas akan terhenti dan kita akan mendapatkan pertumbuhan baru dari tunas-tunas samping. Dan jika membusuk seperti itu, kita bisa mengakalinya dengan cara seperti yang ini. Nah, yang ini awalnya busuk bagian pucuknya, membusuk. Cara yang paling simpel, yang paling aman, saya bongkar media tanam, akar-akar yang kering dipotong dan digantung seperti ini. Yang ini sudah beberapa bulan saya rawat. Awalnya busuk bagian pucuknya, dan sekarang sudah mulai tumbuh tunas baru dari samping. Nah, ini cara yang paling sederhana ya, digantung seperti ini di tempat yang teduh tapi berangin, tapi juga tidak terlalu gelap, ada sinar cahaya matahari yang masuk juga, cuman tidak terlalu banyak. Bisa di bawah naungan paranet ataupun di teras rumah seperti ini. Dan karena tanpa media tanam, disiram setiap hari. Ketika kita memulai treatment seperti ini, kondisi bagian batangnya sangat busuk, sangat becek, disiramnya jangan terlalu banyak, cukup dispray aja sedikit ke bagian pada perakaran. Dan jika sudah mulai mengering bekas lukanya, bisa kita siram dengan air yang mengalir, disiram dengan air yang cukup banyak sampai benar-benar basah, agar pertumbuhan akar barunya cepat tumbuh seperti yang ini. Ini sudah mulai tumbuh akar baru ya. Untuk ini saya tempatkan full rain dan akar baru sudah tumbuh, sudah bisa kita tanam kembali. Nah, seperti ini sudah tumbuh tunas, kita tanam kembali ke tempat yang baru. Pada Phalaenopsis ada yang tahan dengan kelembaban yang tinggi, ada pula yang tidak tahan. Beberapa ID tidak tahan dengan kelembaban yang cukup tinggi. Jadi kita akali atau kita menanamnya dengan cara seperti ini. Saya menanam dengan ram dari plastik ya, berbahan plastik, agar sirkulasi udaranya cukup bagus. Jika plant tahan terhadap kelembaban yang cukup tinggi, kita bisa menanamnya di pot yang seperti ini. Pot tanpa lubang samping pun tidak masalah. Untuk plant yang memang tahan terhadap kelembaban yang tinggi, tapi media tanam usahakan sepolos mungkin. Untuk yang ini saya isi dengan media tanam kulit kayu. Sedangkan untuk yang tidak tahan terhadap kelembaban yang tinggi, seperti yang ini contohnya, ini sudah membusuk, ini berarti tidak terlalu tahan dengan kelembaban yang tinggi. Kita menggunakan pot yang banyak lubangnya. Untuk media tanam boleh dari sabut kelapa seperti ini, ataupun kulit kayu, ataupun media tanam arang. Tapi usahakan jangan media tanam sphagnum moss jika ditempatkan di luar ruangan. Jika ditempatkan di dalam ruangan yang terlindung dari sinar matahari, bisa memakai media tanam sphagnum moss. Untuk yang ini saya tanam memakai media tanam coco fiber dari serat sabut kelapa. Kita tanam di sini. Nah, jika cara penanaman seperti ini bisa terhindar dari busuk. Yang penting untuk anggrek bulan itu sirkulasi udara yang bagus. Jika di dalam greenhouse yang dirawat secara intensif, itu biasanya dilengkapi dengan kipas atau blower. Itu untuk menjaga sirkulasi udara tetap bagus, sehingga terhindar dari busuk bagian daun ataupun bagian pucuk. Dan itu pun tidak 100% mulus semua. Di dalam greenhouse pun atau di pertanian anggrek bulan tidak semuanya bagus, ada yang seperti ini juga. Karena beberapa ID ada yang memang tidak tahan terhadap
kelembaban yang tinggi. Seperti ini aja sudah cukup. Tinggal kita tempatkan di tempat yang cocok untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis. Ditempatkan di kisaran cahaya matahari 60% sampai 80%. Jadi jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu gelap tentunya. Jika terlalu gelap, pertumbuhannya kurang bagus nantinya, akan sulit untuk berbunga. Tapi jika terlalu panas, anggrek ini akan layu, bahkan gosong daunnya karena tidak tahan dengan cahaya matahari secara langsung atau cahaya matahari yang berlebihan. Segini aja cukup. Tinggal diberikan pupuk pertumbuhan. Selama belum besar daunnya, berikanlah pupuk pertumbuhan. Nanti jika tunas baru yang ini sudah memiliki setidaknya 5 daun, barulah kita berikan pupuk untuk pembungaan. Selama belum bagus daun baru, daun atau dari tunas baru ini, daun yang lama tidak usah dibuang jika tidak busuk. Kecuali jika daun lama seperti ini atau daun tua sudah mulai ada bintik-bintik hitam, berpenyakit atau menguning, segera buang. Tapi jika masih bagus, biarkan aja untuk mensuplai makanan ke tunas barunya. Jika tunas barunya sudah besar daunnya, ini bisa kita potong agar terlihat lebih bagus tentunya. Dan juga memberikan ruang untuk pertumbuhan daun baru. Jadi sementara seperti ini aja dulu, tunggu tunas baru agak bagus, nanti kita potong bagian daun tuanya. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.